POV Firza. Sore itu, saat Nisa menjemput Azam dan akan pulang dari rumah mama, aku diam-diam membuntutinya menggunakan motor. Ternyata rumah Nisa tidak seberapa jauh dari toko miliknya. Rumahnya besar sekali, lebih besar dari rumah yang dulu saat tinggal bersamaku. Aku terpukau melihat mewahnya rumah Nisa. Andaikan Nisa mau kembali kepadaku, aku pasti akan sangat bahagia. Saya berkumpul bersama keluarga kecilku dengan perekonomian yang sangat mapan. Harapanku, aku bisa kembali kepada Nisa. Aku tidak akan menyerah untuk mengajak Nisa rujuk. Aku akan terus berjuang. Hari berganti dan minggu berlalu. Aku sering ke rumah Nisa. Alasanku untuk menengok Azam, supaya aku diperbolehkan menemui Nisa. Satpam juga sudah paham denganku kalau aku adalah mantan suami Nisa. Namun, aku hanya boleh di luar rumah Nisa saja. Aku tidak dipersilakan masuk ke dalam rumah Nisa. Aku hanya di teras atau di saung di sekitar kolam renang rumah Nisa saat bermain bersama Azam. Beruntung rumah Nisa asri dan sejuk karena banyak pepohonan dan bunga-bunga. 1 minggu 2 kali aku datang ke rumah Nisa. Sesekali aku mengiba untuk mengajaknya rujuk, tapi Nisa selalu menolak dengan kata-kata yang selalu sama. Tapi aku tidak akan lelah untuk terus memperjuangkannya. Aku akan merayunya dan akan terus membujuknya supaya Nisa bersedia kembali kepadaku. Yang itu, saat aku berkunjung ke rumah Nisa, sesampainya di pintu gerbang, tampak terlihat ada sebuah mobil mewah terparkir di halaman rumah Nisa. "Ada tamu ya, Mang?" tanyaku ke Mang Dahlan. Satpam di rumah Nisa saat Mang Dahlan membuka gerbang. "Iya benar, Pak," jawab Mang Dahlan. "Siapa yang bertamu, Mang?" tanyaku penasaran. "Sepertinya calon suami Ibu Nisa. Soalnya seorang laki-laki muda datang bersama keluarganya," jawab Mang Dahlan. "Apa? Calon suami Nisa? Apa sudah sering kesini, Mang?" tanyaku sok mendengar jawaban Mang Dahlan tadi. "Apa Arya kesini bersama keluarganya? Apa acara lamaran Arya ke Nisa? Tapi hanya ada 1 mobil terparkir. Tidak mungkin acara lamaran. Kalau acara lamaran, tentunya ramai sekali. Keluarga Nisa juga tentunya hadir dan mobil yang terparkir pasti banyak. Pernah beberapa kali ke sini, tapi nggak pernah sendiri, selalu bersama keluarganya. Kurang tahu, Pak, lamaran atau bukan," jawab Mang Dahlan sopan. "Oh gitu. Sudah lama belum hari ini bertamunya, Mang?" tanyaku menyelidik. "Sekitar 30 menit, Pak," jawabnya. "Oh gitu. Terima kasih ya," jawabku seraya berjalan ke motorku. "Gak jadi masuk, Pak?" tanya Mang Dahlan. "Enggak, Mang, besok saja," jawabku langsung meluncur pergi. Aku tidak enak jika bertamu saat Nisa ada tamu. Takut Nisa tidak nyaman, kemudian semakin membenciku. Aku menjalankan motorku dengan perasaan dan hati gundah gulana. Perasaan takut Nisa akan memilih Arya. Perasaanku tidak menentu. Aku harus bagaimana lagi agar Nisa mau kembali denganku? Setiap aku ajak untuk kembali bersamaku, Nisa pasti menolak. Apakah Nisa sudah tidak bisa membuka hatinya lagi untukku? Apakah Nisa akan menikah dengan Arya? Aku tidak sanggup melihatnya jika Nisa akan bersama Arya. Nisa, istri terbaikku, istri yang telah aku sia-siakan. Entah bagaimana caranya aku meminta maaf kepadanya. Aku memutuskan untuk berhenti di sebuah gang tidak jauh dari rumah Nisa. Dalam gerbang, rumah Nisa masih terlihat dari tempatku saat ini.
Aku ingin tahu siapa sebenarnya tamu Nisa yang katanya bersama keluarganya bertamu. Apakah Arya atau laki-laki lain? Sekitar 30 menit kemudian, beberapa orang keluar dari rumah Nisa. Tanpa Arya, Nuria, teman Nisa dan seorang perempuan tua dan laki-laki tua sedang berjalan menuju mobil terparkir. Iya, benar kan Arya? Mungkin kedua orang tua itu orang tua Arya. Kenapa mereka ke rumah Nisa? Nuria dan perempuan tua itu pamit seraya memeluk Nisa. Sepertinya sudah akrab sekali. Aku jadi panas melihatnya. Rasa teramat takut tiba-tiba menyeruak dalam hatiku. Aku takut kehilangan Nisa. Aku tidak rela Nisa dimiliki oleh laki-laki lain. Aku sembunyi di gang sampai mobil itu pergi. Setelah mobil itu pergi, aku menjalankan motorku ke rumah Nisa. Balik lagi, Pak? Tanya Mang Dahlan satpam Nisa. Iya, Mang, jawabku, seraya menjalankan motorku masuk ke halaman Nisa. Dek, panggilku saat Nisa akan masuk ke pintu ruang tamu. Oh, Bang Firza, aku panggilkan azan dulu ya, jawab Nisa seraya berjalan masuk ke dalam rumah. Aku menunggu di sebuah saung besar di samping rumah Nisa. Di depannya terdapat banyak bunga kamboja kesukaan Nisa sejak dulu. Aku jadi teringat dulu Nisa sering merawat bunga-bunganya. Aku kangen sekali dengan masa-masa itu. Ayah, suara Azam membuyarkan lamunanku. Azam datang bersama babysitternya. Azam berlari kecil menghampiriku. Aku menyambutnya dengan melebarkan lenganku, akan memeluk Azam. Nisa tidak tampak, padahal aku ingin sekali bertemu dengan Nisa dan menanyakan tentang Arya tadi, kenapa datang ke sini bersama keluarganya. Bu Nisa di mana, Cus? Lagi apa? Tanyaku ke babysitter Nisa. Ada di dalam, Pak. Kurang tahu lagi apa. Jawabnya malu-malu. Wajahnya cantik dan badannya mungil. Aku sedikit terpesona dengan babysitternya Nisa. Sejak awal aku melihatnya, memang tampangnya bisa menggoyahkan iman. Tapi aku ingat niat dari awal, kan aku ingin meminta Nisa kembali kepadaku. Nama aslinya siapa, Sus? Aku mendengar Bang Firza bertanya ke susternya Azam. Aku berada di ruangan sholat yang letaknya di belakang saung tempat Bang Firza duduk bersama Azam. Kebetulan jendela sedang terbuka, jadi suara dari luar terdengar jelas. Susi, Pak. Jawab Susi, nama asli susternya Azam. Oh, namanya ternyata mirip ya, Cus dan Sus, ucap Bang Firza. Sudah lama kerja di sini? Tanya Bang Firza lagi. Sejak Bu Nisa tinggal di rumah ini, jawab Susi. Umurnya berapa, Neng? Tanya Bang Firza. 20 tahun, jawab Susi. Oh, masih muda banget ya umurnya, ujar Bang Firza. Astagfirullah, Bang Firza. Pakai nanya-nanya umur segala ke Susi. Susi memang lumayan cantik, kulitnya bersih dan badannya sedikit berisi. Jangan-jangan Bang Firza tertarik dengan Susi, seperti dulu Bang Firza naksir Fani. Mungkin. Asli mana, Neng? Tanya Bang Firza. Dari kabupaten sebelah, Pak, ujar Susi. Oh, dekat ya. Sudah punya pacar belum? Tanya Bang Firza. Astagfirullah, Bang Firza nanya pacar segala. Aduh, kenapa aku jadi menguping begini ya? Tepatnya aku tidak sengaja menguping sih, karena dari tadi aku sudah di sini, sejak Bang Firza datang tadi. Tidak apa-apalah, aku jadi tahu bagaimana Bang Firza
kalau bertemu dengan perempuan cantik. Ternyata begitu kelakuannya. Belum punya, Pak, jawab Susi. Cantik-cantik kok jomblo sih, ungkap Bang Firza. Belum ada yang mau, Pak, jawab Susi. Stop, aku harus pergi dari ruangan ini. Mendengar percakapan Bang Firza dan Susi membuat aku menjadi mual. Aku bergegas menuju dapur, mengambil gelas dan meminum air putih. Ampun, Bang Firza ini, kelakuannya tetap tidak berubah. Padahal dari waktu itu selalu merayuku untuk rujuk. Untung saja aku sudah memutuskan untuk tidak kembali bersama Bang Firza. Arya dan keluarganya beberapa kali sudah main ke sini. Hanya main saja. Entah apa tujuannya. Mungkin hendak mendekatiku. Orang tuanya sangat baik kepadaku. Nuria juga sudah menganggapku seperti kakak sendiri. Entahlah kenapa begitu. Semua jawaban aku serahkan kepada Allah. Masa idahku sudah habis beberapa hari yang lalu. Sudah tidak ada kata rujuk lagi dengan Bang Firza. Aku jadi penasaran lagi dengan Bang Firza dan Susi. Mereka membicarakan apa saja ya? Aku berjalan menuju ruang salat lagi. Rasa penasaran membuatku kembali ke ruangan ini. Tadi Arya kesini dalam rangka apa, Neng? Tanya Bang Firza. Dari tadi Neng terus. Bang Firza memang handal dalam merayu wanita. Kurang tahu, Pak. Saya di dalam saja tadi, jawab Susi. Bu Nisa sama Arya pernah jalan bareng atau enggak ya, Neng? Tanya Bang Firza. Pernah sih, tapi sama Bu Nuria jalan bertiga. Saya pernah diajak juga sama Azam ke mall, jawab Susi. Arya itu kaya atau enggak, Neng? Tanya Bang Firza. Rupanya Bang Firza sedang menyelidiki Arya. Sepertinya kaya. Soalnya saya pernah dengar kalau punya pabrik, Pak, jawab Susi. Saya boleh minta nomor WhatsApp Neng Susi enggak nih? Tanya Bang Firza. Buat apa, Pak? Suara Susi. Boleh ya, buat lanjut komunikasi, ujar Bang Firza. Iya, boleh. Susi menyebutkan angka-angka nomor WhatsApp-nya. Nah, kan, apa kataku tadi? Bang Firza pasti tertarik dengan wajah Ayu Susi. Terima kasih ya. Oh ya, Bu Nisa, kok nggak keluar-keluar ya? Ucap Bang Firza. Apa mau saya panggilkan, Pak? Tanya Susi. Oh, nggak usah, jawab Bang Firza. Aku bergegas keluar dari ruangan ini. Lama-lama menguping makin membuat semakin bagaimana gitu dengan Bang Firza. Aku sudah tidak penasaran lagi tentang Bang Firza dan Susi. Apalagi sudah meminta nomor WhatsApp segala. Ayahnya Azam, kenapa sifatnya begitu ya? Semoga Bang Firza mendapatkan hidayah menjadi laki-laki yang baik, setia, bertanggung jawab, dan menjadi imam yang baik untuk istrinya kelak, serta bisa untuk teladan bagi Azam. Amin. Aku berjalan menuju kamarku, hendak istirahat. Aku membaringkan tubuhku di ranjang. Aku membuka ponselku. Ada pesan WhatsApp dari Nuria. Nis, lagi apa? Aku baru sampai rumah nih, Nis. Bang Arya pengen ngelamar kamu. Bagaimana, Nis? Masa idahmu kan sudah habis. Isi pesan dari Nuria. Aku lagi rebahan, Nur. Maaf, Nur. Aku istikharah dulu ya tentang Bang Arya. Balasku. Aku tunggu jawabannya ya, Nis. Secepatnya kasih jawaban. Aku gak sabar ngelihat Bang Arya melamar kamu, Nis. Jawabnya. Tapi aku ini janda anak satu loh, Nur. Apa gak ada wanita lain untuk Bang Arya? Kamu cariin cewek yang statusnya gadis gitu.
biar cocok sama abangmu yang bujang, balasku. Bang Arya maunya kamu, Nis. Aku juga dan orang tua maunya kamu. Pokoknya Nisa, tulisnya. Segitunya amat, Nur. Aku kan bukan perempuan baik-baik. Aku janda hasil perceraian yang biasanya dicap wanita kurang baik di masyarakat, tulisku. Gak boleh ngomong gitu, Nis. Kamu gak kayak gitulah. Aku dan Bang Arya sudah mengenalmu dari lama. Tolong terima Bang Arya ya, Nis. Bang Arya sudah menyiapkan semuanya loh, tulis Nuria. Aku pikir-pikir dulu ya, Nur. Tapi ikhtiar juga cari perempuan lain, Nur. Jangan banyak mengharap ke aku. Aku juga kan baru selesai masa idah, balasku. Pokoknya kami semua menunggu Nisa. Titik, jawab Nuria. Oh iya, aku juga mau cepat menikah. Tapi nunggu Abang Arya menikah dulu. Tolong ya, Nis. Permudah semuanya. Masuk pesan dari Nuria lagi. Aku pikir-pikir dulu ya, Nur, balasku. Oke, Nis. Selamat istirahat ya. Pokoknya aku tunggu, jawab Nuria. Oke, Nur, balasku. Arya, laki-laki bujang hendak melamarku. Aku harus minta petunjuk kepada Allah. Karena aku ragu. Aku janda, Arya bujang. Aku seperti tidak cocok dengan Arya. Bersambung.